Selamat malam, kenalin aku Pangestu Afjain dengan NIM 2313300014. Di sini aku akan membawakan materi tentang kreativitas, tentang creative writing ya. Nah, guys, mau tahu nggak hari ini kegiatan aku selain ngerjain tugas kuliah apalagi? Jadi hari ini tuh aku nganterin adik pertama aku ya. Jadi dari 3 bersaudara, aku tuh punya 2 adik. Nah, satu lagi adik aku tuh yang paling besar, dia itu di pondok ya. Nah, pondoknya itu lokasinya di Cipondo. Pas aku berangkat, semuanya aman lah. Udah, pas sampai pondoknya, masih aman. Tiba-tiba pas sampai pondok ada anak kecil manggil aku tante. Buset, usia masih 21 dipanggil tante. Ya is okay sih, sampai adik aku tuh Aura ya namanya. Aura tuh ngomong gini, "Mbak, emang kamu kenapa dipanggil tante sih?" Terus aku jawab aja, jangan salfok ya di belakangnya, jangan salfok ya. Ya nggak tahu, udah biarin aja gitu. Dengan pedenya aku bilang udah biarin aja. Guys, umur 21 dipanggil tante. Pas tadi naik Grab nih ya, Grab yang OTW ke mana, Cipondo, saya dipanggil mbak, dipanggil ibu. Apakah setua ini? Enggak. Is okay sih, semuanya juga bakal pernah dipanggil itu. Gak apa-apa sih, kayak gak pernah jadi masalah ya. Tapi yang aneh tuh kayak, kenapa aku membiarkan itu tuh menormalisasikan hal seperti itu? Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia, bukan nabi. Nah, pas pulang aku naik Grab kan, naik Gojek lah untuk ke stasiun Poris. Nah, abang Grabnya ngomong gini, "Mbak, ngajar di pondok?" "Enggak mas, saya nggak ngajar, saya nganterin adik saya di pondok." Kebetulan saya jawab gitu ya. Terus kata abang Grabnya, kata bapaknya, "Oh iya, berarti kayak ngejelasin tuh tentang kayak maulid segala macem ya." Sebenarnya kayak aduh males banget sih, kayak apaan gitu yang bahas-bahas tentang mazhab, tentang mahasiswa, tentang salafi dan segala macem. Ya udahlah, saya jawab dengan pertengahan lah jawabannya, nggak usah menyudutkan salah satu pihak, kan nggak sih salah satu pihak disudutkan kan. Jadi saya memilih jawaban tengah-tengah. Ketika gini, bapaknya nanya, "Neng gitu, kalau misalkan hukum maulid tuh apa?" Dalam hati saya, ya Allah, saya bingung gitu, padahal saya tahu, tapi malas untuk menjelaskan, saya tidak ingin menyudutkan gitu. Tapi udahlah, akhirnya saya bahas tuh kayak, "Pak, ada sebagian aliran yang tidak memperbolehkan tidak memperbolehkan maulid. Ada aliran yang tidak belum yang dibolehkan maulid." Kata bapak, "Lah berarti itu mazhabnya apa neng?" Segala nanya mazhab. Aduh, saya jelasin lagi, "Pak, bedanya mazhab sama aliran itu sangat berbeda pak. Mazhab itu hanya 4 dan aliran itu banyak pak. Nah, mazhab itu apa aja neng?" Saya suruh nyebutin sebagai mahasiswa UIN, saya sebutkan lah yang saya tahu gitu ya. Ada Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i gitu. Terus nanya, "Neng, kalau yang pondok salafi mazhab apa?" Aduh, saya bingung. Ya udah, saya jawab aja, "Syafi'i pak, soalnya rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan Syafi'i kecuali Timur Tengah, beda mazhab kan." Udahlah, itu sampailah stasiun Poris, aman, tentram lah. Pas ngecek tiket stasiun tuh yang warna hitam pasti kalian tahu lah, yang warna hitam tuh pasti tempel, klik, bisa naiklah ke stasiun Tangerang kan. Pas ke stasiun Tangerang, naik nih, masih pakai outfit ini dulu, kayak mau bener kan. Pakai outfit ini, pas turun nih pintu keluar stasiun Tangerang, gak bisa tuh kartu, pas 4-nya gak bisa. Coba panas dingin gak tuh, udah mana sepi, kagak ada orang gitu ya. Pas mau ditempel, lah kok kagak bisa ini gitu. Ya Allah gitu, kayak udah bener frustasi gitu. Terus akhirnya nyoba kartu terakhir nih ya. Alhamdulillah udah ijo tuh ya, udah panik. Tapi pas turun dari kereta tuh ya, nyium
baunya tidak sedap gitu loh. Pas ke arah angkot kan, kayak aduh ini bau apa gitu, kayak pingin nenggor. Padahal dia laki-laki, ya gak apa-apa sih, that's a problem, kayak gak apa-apa banget. Tapi kayak gimana gitu baunya. Untung pakai masker, kalau nggak pakai masker ya aduh gawat. Bye. Oke guys, sampai nanti lagi, see you next time. Guys, apakah kalian pernah mendengar tentang creative writing? Apa sih yang dimaksud dengan creative writing? Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai macam creative writing, sampai pembahasan dan pembagiannya tuh banyak banget ya. Jadi creative writing di sini sendiri tuh ialah merupakan sebuah tulisan yang bukan menjelaskan hanya fakta, tapi juga melibatkan imajinasi, emosi, ide. Jadi ketika kita mengunggah tulisan tersebut bisa bisa menarik emosi, bisa merasakan emosi kita yang kita tulisan. Bisa merasakan emosi kita dari tulisan tersebut. Oke, selanjutnya ada pembagian creative writing ya guys. Di dalam creative writing tersendiri terdapat komponen penting yang harus diperhatikan dalam menulisnya. Yang pertama, kalian harus berpikir kritis. Yang kedua, kalian harus mempunyai emosi atau kayak bakat emosi gitu. Yang ketiga, ada daya imajinatif. Kalau kalian tidak imajinatif, lebih baik tidak usah nulis tidak usah nulis kreatif writing ya, oke guys. Selanjutnya guys, ada tadi tujuannya ya. Tujuan dalam menulis tujuan kreatif menulis itu salah satunya itu membuat tulisan itu mudah dipahami. Terus yang kedua, melibatkan pembaca untuk terus masuk dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya creative writing itu beda ya sama kreatif tulisan ilmiah ataupun sebaliknya. Guys, creative writing itu terbagi ada apa aja sih selain kayak untuk berita aja. Jadi creative writing itu tuh bisa jadi nih kita kayak nulis profil. Kayak menurut kita dia kayak mempunyai kayak masyarakatnya, ada masyarakat kayak sosoknya tuh kayak patut kita contoh. Nah, kita tulis dalam berita dan jadi creative writing. Selanjutnya ada makanan, ada traveling, kalian tahu lah isinya lah. Terus ada sosial tuh kayak tentang ya udah kehidupan masyarakat plus 62. Sekian video dari saya. Kalau kalian belum mengerti, nanti saya akan menjelaskan di video shortnya ya guys. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat bobo. Good night.